Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah dalam lagi dua bisikan. Wa inna lil qulubi lammatan wa minas syaitani wa lammatan minal malaki. Di dalam hati itu ada dua bisikan, yaitu bisikan malaikat dan bisikan setan. Fa amma lammatus syaitani fa i'adun bisarri. Adapun bisikan setan itu mengajak kepada kejelekan. Nih, kejahatan. Wa takdzibun bil haqqi, mendustakan kebenaran. Wa amma lammatul malaki, adapun bisikan malaikat, fa'i'adun bil khairi, mengajak kepada kebaikan, wa tasdiqun bil haqqi, membenarkan kebenaran. Nih, saya buat bagan supaya paham. Bisikan fujur, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu dari setan. Setan itu diciptakan dari nar itu apa? Api. Sedangkan bisikan satu yaitu takwa, yang kedua takwa. Dari siapa? Malaikat. Malaikat diciptakan dari apa? Nur. Kalau nar biasanya sumu, curhat, mengeluh, bunuh diri. Gusti Allah di demo. Sedangkan nur itu sifatnya adalah adem, tentram, abadi. Mari kita evaluasi. Hati atau dada kita sering nurnya apa narnya? Ada yang jawab 50-50 Ustadz. Oh, kalau gitu setengah menungso, setengah ya. Ini kaitannya basiro. Kalau kaitannya basiro berarti introspeksi. Pelan-pelan, tambah dalam. Kita ini dorongannya yang dominan positif apa negatifnya? Kalau diajak di jalan Allah semangat, apa baterainya lemot? Kalau diajak ke pasar heling-heling semangat, bisa mengukur bahwa hati kita itu dominasi setan apa dominasi malaikat. Ya, kalau dominasi malaikat berarti dominasi nur. Biasanya kalau dominasi nur tajam ngoreksi diri sendiri, tumpul ngoreksi orang lain. Tapi kalau dominasi setan tajam ngoreksi orang lain, tumpul ngoreksi, berarti basirohnya itu gelap gulita. Dari bagan ini semakin paham nawatan. Ya, baik ya. Kalau semakin paham, tidak ada cara kecuali qad aflaha man zakaha. Ayo dibersihkan pengaruh-pengaruh setan sehingga bisikan malaikat itu semakin dominan. Loh, ketika bisikan malaikat itu loh, mosok sih iso ngerasakno malaikat. Ya apa sih kayaknya kayak gini kok. Dia yang berkata seperti ini pasti dominan setannya. Betul ya? Masa kita merasakan malaikat tidak boleh? Mau di sini ada bisikan kok. Kalau dia mengatakan tidak, berarti dia sering merasakan bisikan. Orang seperti ini besti setan. Tentukan pilihan jenengan, besti setan apa besti malaikat? Kalau besti malaikat otomatis sering mendapatkan motivasi
positif, yang baik, yang baik, yang baik, yang baik, yang baik. Ininya semakin redup. Hilang, 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 hilang. Ya Allah, bersihkan, bersihkan, bersihkan. Kalau kita semakin haus tentang kebaikan, itu berarti sudah dominasi malaikat itu. Tapi kalau kita masih dominasi negatif, jenengan itu kalau melihat apapun itu sering berpikir negatif apa positif. Itu aja. Lihat apa-apa serba mendoakan. Maaf, penyakitnya perempuan itu kan komentar-komentar yang kurang kerjaan. Apa yang dilihat selalu komentar itu. Saya sering, habis no energi. Habis energi, ya Allah. Apa yang dilihat, misalnya jenengan naik motor, Mas Rudi, tiba-tiba mobil itu pelan. Kayak pelan ya sih. Betul? Padahal ada orang nyebrang sampai nggak lihat. Loh, padahal mau komentar wisan. Wis ngebel tin tin. Loh. Ngebel klakson itu ada yang nyapa, ada yang murang-muring. Itu energinya beda loh ya. Ya Allah. Jenengan melihat nyetir maidu terus panjang jalan itu juga ada. Ada yang nyetir itu istighfar, itu juga ada. Jenengan potongan yang apa coba? Ini untuk mengukur bahwa hati kita itu ada setannya atau malaikat. Saya itu belajar apa yang dilihat itu doa. Tak hilangkan, pikiran negatif tak hilangkan. Lihat apa-apa itu kepingin mendoakan. Jalan ketemu gojek lewat, ya Allah barakallah. Ada ketemu jalan warung, barakallah, ya Allah. Karena tanamlah kebaikan-kebaikan itu, nanti kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Jadi mengamalkan perintah Allah dan Rasul itu gampang enggak? Iki loh segara repot, iki. Setan ini loh. Kok yang ngomong temenan, setan ini loh. Betul nggak itu? Jenengan mendoakan itu bayar nggak? Tapi kayak abote, ojo ndongakno, dhek kan ndongakno sampean. Ngono ku, yuwas. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Sungguh saya mendapatkan bagian ini Bu Anis, ya Allah. Semoga paham. Makanya saya guyonan, ustadznya harus punya basiro, yang melihat ini juga punya basiro. Kelihatan boten? Kelihatan. Hatinya tambah padang sebagai barometer bahwa hati kita itu dominan setannya atau malaikat. Sungguh di dalam hati ada dua bisikan. Ini kalau tidak belajar, ada juga golongan tersesat. Saya menerima bisikan loh. Bisikannya sopo disi. Kalau bisikannya itu bertentangan dengan Quran dan hadis, salah setannya. Itu pentingnya bicara tentang bisikan. Kalau Al-Quran hadisnya itu tidak kuat, dijamin tersesat. Yang menyatakan si fulan dirinya Nabi, betul enggak? Karena saya mendapatkan bisikan. Mas Rudi dapat bisikan apa, Mas Rudi? Hah? Oke, pelan-pelan. Nih, Pak Wahur semakin paham. Ini apa, Mas Rudi? Ini apa? Ya. Kalau durian di sini, sedangkan di sini sampah, bau sampahnya apa durian? Sampai menggunung duriannya cuwili sisan. Nah, ketika sampah ini dibersihkan, duriannya tercium enggak? Tercium? Oke, berikutnya. Oke, berikutnya. Di kamar jenengan ada kapur barus enggak?
Kapur barus dengan bau kamar mandi itu tukaran. Mana yang kuat? Kalau kapur barusnya sedikit berarti dominan bau busuknya, nggak enaknya, pesing dan lain sebagainya. Tapi kalau dominan kapur barusnya, ngaji kayak gini dominan mananya ini? Nggak tahu saya, nggak tahu saya. Kalau dominan energi negatif, jeglek Ustadz, jeglek. Kayaknya Ustadznya curhat itu. Berikutnya, anjing pelacak. Anjing pelacak itu biasanya dikasih baunya baju pencuri atau jejaknya. Dan dicari walaupun naik gunung, perhatikan. Walaupun berenang di lautan, dicari itu. Lihat saya, ruh kita dulu sudah kenal Allah enggak? Kenal Allah? Itu kalau kotoran hati itu dibersihkan, ada baunya enggak? Ada. Mugi-mugi paham. Dan kita itu pencari Tuhan enggak? Pencari, kurang terus. Sama seperti Nabi Musa kembali ke ibunya. Ini penting. Nabi Musa kan dibuang gara-gara terancam ada bayi laki-laki, Fir'aun itu loh, wajib dibunuh. Akhirnya perintah Allah disuruh buang ke laut. Yang namanya ibunya Nabi Musa masih manusia ya takut, buang saja nanti saya yang menjaga. Akhirnya ditemukan oleh Asia istrinya Fir'aun. Betul enggak? Dibawa ke kerajaan. Biasa positif dengan positif itu langsung qurratu ayun. Sedangkan Fir'aun melihat bayi, ya baik. Akhirnya bayi Musa ini nangis terus, pengen nyusu. Dipanggillah lomba kontestan perempuan tercantik di kerajaan itu dan dipilih yang punya susu yang luar biasa. Bayi Musa sampai bayi Rudi itu beda. Kalau bayi Rudi pasti milih perempuan yang cantik, karena ini bayi Musa bro, nggak mau walaupun cantik dan luar biasa, nggak mau. Bayi itu merem loh. Kok tahu ibu asli dan tidak? Basiro itu. Bayinya Rudi merem ngelirik gini. Jadi basiro kita itu sudah kenal Allah loh ya. Alastu birabbikum qalu bala sayyidina. Bersihkan, sukanan membersihkan, jenengan membersihkan, sampai nanti tercium baunya Rasulullah, tercium baunya orang-orang soleh, karena satu frekuensi. Kita lama enggak mencium bau durian karena banyak sampah. Tapi ketika kita bersihkan, al-arwahu jununun mujannah, ruh itu saring tarik menarik sampai tingkatan binatang. Ini ada di Afrika, menemukan singa diasuh sejak kecil, karena sudah besar dikembalikan ke hutan bebas. Ketika hutan bebas dia kangen, ketika kangen itu loh, nggak lupa singa itu. Gunakan apa itu coba itu? Ya Allah. Shadaqallahul adzim. Matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.